Kebanyakan orang kan ngaku saja tapi tidak menjalankan. Kalau saya itu menjalankan sungguh-sungguh, bahkan sampai anak-anak kecil seperti ini, kalau yang namanya sudah sore maghrib itu sudah kumpul di, kalau di sini di musola, tapi kalau di kampung saya adalah langgar namanya, karena desa. Di langgar, kumpul di langgar, itu kerjaannya orang-orang Solo itu seperti itu, udah pakai sarung, pakai kopiah dan lain sebagainya. Itu aktivitas yang rutin, yang pasti, yang mesti dijalankan, saudara. Bukan kayak Jakarta. Cuman pengakuan saya tapi nggak menjalankan, saudara. Kebanyakan nggak menjalankan, satu ketemu di mana-mana. Banyak yang tidak menjalankan agama mereka, cuman hanya pengakuan saya. Dan saya orang yang sangat taat sekali pada agama, tidak pernah bolong, saudara. Yang namanya ibadah sholat itu tidak pernah bolong, karena itu merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan. Karena memang hukumnya adalah wajib. Takut dengan wajibnya itu, saudara. Karena wajib itu artinya harus dijalankan, suka tidak suka, sakit ataupun sehat, senang tidak senang, tetap harus dijalankan. Sekalipun tidak bisa bangun dari tempat tidur, tetap harus dijalankan. Karena hukumnya itu wajib. Barang siapa tidak melakukannya berdosa. Itu jelas. Wajib itu barang siapa tidak menjalankan itu berdosa. Sekalipun itu sudah dikatakan muslim. Tetap kalau tidak menjalankan wajibnya tetap dosa. Kalau sunnah masih ada toleransi, barang siapa menjalankan dapat pahala, barang siapa tidak menjalankan tidak masalah, kira-kira begitu, saudara. Tapi pada intinya wajib itu harus jalankan. Makanya banyak orang saya ketemu di mana-mana, kamu tuh orang yang tapi tak menjalankan, kamu tetap orang berdosa. Menurut hukumnya begitu. Karena hukumnya dasarnya adalah wajib dan sunnah. Makanya ada sunnatullah, sunnah wajib, sunnah Rasul. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, saya dididik juga dari madrasah ibtidaiyah. Bagaimana ajaran-ajaran itu sudah diajarkan, yang sekarang lagi marak, saya sudah mendapatkan dari kecil seperti itu. Sudah tidak heran saya itu yang sekarang lagi muncul lagi nih. Ya, saya sudah tidak heran karena saya sudah pernah mendapatkan yang seperti itu. Bagaimana membenci, bagaimana menghujat, bagaimana mencemooh, bagaimana menghina. Bagaimana dirinya itu sudah luar biasa. Itu saudara tidak dikasih Tuhan. Jadi jika bakal saya seperti itu, saya menjalankan ibadah yang sangat taat. Makanya saya kalau melihat orang Kristen nggak taat tuh, aduh rasanya juga gimana gitu ya. Padahal dia harus lebih anak raja, putra raja, raja di atas segala raja seperti pujian tadi. Tapi pagi-pagi bangun aja masih susah. Kita itu jam 4 udah rata-rata tuh semua terbangun, saudara. Padahal jika keagamaan tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat, tidak akan masuk dalam kerajaan surga, saudara. Oleh sebab itu, puji nama Tuhan di kesempatan yang sangat indah sekali. Saya di sini karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Saya diperkenalkan dengan Bapak Gembala, dengan hambanya Bung Jai, lewat istri saya, karena dia sudah mengenal panjang. Dan keluarga Bung Jai juga saya dikenal keluarga besarnya. Ya puji Tuhan. Ini cerita yang saya bagaimana saya diselamatkan. Ya, awal mulanya saya mengenal Yesus. Awal mulanya saya mengenal Yesus begini ceritanya. Sederhana sekali, sangat sederhana dan mudah sekali. Saya tidak pernah diceritain oleh orang bagaimana Yesus, bagaimana karya Yesus, bagaimana kebesaran Yesus, bagaimana keagungan Yesus, bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana cinta dan kasih sayang Yesus. Nggak pernah mendengar berita ini. Nggak pernah orang menceritakan hal itu seperti kepada saya. Dan nggak pernah dengar sedikit pun cerita-cerita itu, saudara. Yang namanya Yesus itu nggak pernah dengar. Taunya ya Isa Al-Masih alaihissalam, yang hanya sebatas nabi dan rasul, tidak, bukan segi dari ketuhanannya, saudara. Itu iman percaya itu tidak pernah mendengar. Tetapi begitu mudahnya saya itu mengenal Yesus. Orang kan kadang-kadang dipaksa, bahkan dipaksa pun juga kadang-kadang sulit, susah. Di Injil juga susah. Bahkan orang yang tinggal di gereja pun yang ngepel, mereka pun juga susah menjadi Kristen, saudara. Yang sudah berpuluh-puluh tahun, tetap nggak mau yang namanya jadi Kristen, saudara. Sangat susah. Kok saya mudah sekali, saudara. Mudahnya begini. Saya waktu itu menghantar ada KKR dewasa muda di gereja GBI. Saya karena bisa bawa mobil, ada tetangga nyuruh saya
cikal bakalnya awal mulai saya mengenal Yesus. Pak bisa minta tolong saya? Oh bisa. Ini anak-anak saya ini berapa anak sih mau ada ibadah di gereja, tolong diantar ke gereja ada ibadah. Pokoknya begitulah ya. Yang namanya orang ini minta tolong tetangga ya jalan aja lah, saya nggak ngerti kan. Ibadahnya orang Kristen kayak apa juga nggak ngerti, caranya juga nggak ngerti, sama sekali nggak pernah belajar tentang itu saudara, nggak pernah belajar. Antarlah singkat cerita, saya mengantar ada beberapa 10 anak-anak pemuda remaja saya bawa mobil ke gereja. Di situ sudah singkat cerita mulai ibadah. Saya tiba-tiba tuh masuk ke gereja itu saudara. Karena saya nunggu di luar rasanya gimana nih, siapa masuk aja. Nggak ada yang nyuruh masuk juga, nggak ada yang nyuruh. Nggak ada orang masuk pak atau bagaimana. Ya banyak orang pakai jas-jas juga di luar, itu biasa aja, nggak pernah nggak apa gimana. Saya masuk aja, buka pintu, orang pada nyanyi, tepuk tangan, pokoknya kayak gitulah. Saya juga nggak ngerti nyanyiannya kayak apa, tepuk tangannya gimana, kok mesti begitu, ya nggak ngerti. Namanya nggak pernah belajar, nggak pernah mengerti bagaimana sih, ya namanya orang nggak pernah ngerti. Kan buta banget, saya di belakang pun jangan membaca ayat puisi saudara, karena memang hafal di dalam kepala ya, dengar ini. Saya karena hafal tuh di dalam kepala bukan di luar kepala ya. Namanya ayat itu saya hafal gitu. Membaca syahadat Al-Fatihah peperangan. Pokoknya saya baca supaya menolak seperti itu saudara. Ya semuanya bacaan saya nggak ngerti, pokoknya saya baca. Tujuan saya tuh kenapa begitu? Karena memang nggak mereka tuh, aduh, kasihan sekali begitu. Anggapan saya. Pada saat itu saudara dikasih hujan, badan saya tuh panas sekali saudara. Saya juga tidak gemetar gimana sih? Saya tuh nggak bisa mengendalikan diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri. Kok panas badan saya tiba-tiba panas? Saya baca itu pak, terus singkat cerita selesai ibadah. Maksudnya nyanyian ujian di depan kita, hamba Tuhan itu berdiri di mimbar menyampaikan kebenaran Tuhan. Saya juga nggak ngerti, cuma di situ waktu dengan dia itu bukan nama Yesus, tapi ada nama Musa disebut dan nama Adam disebut. Kalau Adam saya kenal, Musa kenal, tapi Yesus saya nggak kenal, karena saya nggak pernah diizinin tentang Yesus saudara, dan nggak pernah mendengar tentang nama Yesus. Nama orang desa gimana sih? Orang desa yang fanatik buru-buru ada nama Yesus di sana, ya kan? Sama sekali, kecuali di kota itu memang sudah Muslim sudah dengar lah yang ngomong Yesus itu biasa orang-orang Muslim. Tapi saya nggak pernah mendengar itu, mereka itu nggak mengenal, nggak ngerti. Tapi waktu di mimbar hamba Tuhan berdiri menceritakan tentang Adam dan Musa, Nabi Adam dan Musa, saya tahu ada dalam Al-Quran. Nah disitulah hati saya mulai berotak, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi unik kan, kalau orang kan nama Yesus yang diberitakan, baru kepengen mengenal Yesus. Karena nama Adam dan Musa ada di dalam Alkitab di orang Kristen, saya kepengen tahu saudara. Ini dalam hati belum tapi dalam hati berarti kita di orang Kristen ada nama Adam, ada nama Musa. Penasaran saya. Setelah itu singkat cerita, terus ada tantangan biasa karena KKN juga. Kalau sekarang yang ngerti lah ya tantangan. Ibadah, nyanyian, ujian segalanya sudah berjalan. Ada tantangan nih hamba Tuhan. Barang siapa dari latar belakang agama apapun saat ini, ya kan, ada pertobatan yang luar biasa. Yang mau begitulah kira-kira waktu itu. Berdiri di tempat. Nah, saya tiba-tiba kok berdiri. Saya bingung loh. Kok ya gampang aja berdiri gitu loh. Terus saya tolak kanan kiri nggak ada yang berdiri saudara. Aduh, saya kok berdiri nih? Mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berdiri. Kayak ada seakan-akan ada yang menggerakkan itu. Nggak tahu bagaimana, kok mudah sekali saya berdiri gitu. Berdiri. Lalu setelah berdiri, saya didekati pendeta lah betul. Waktu itu saya mengenal namanya pendeta Amos Hosea saudara, yang sekarang dibuka Injil. Dulu sebagian bawah kenal, namanya sudah tidak asing lagi gitu ya. Dulu dosen pertama dia. Dia yang pertama kali mendoakan menuntun saya dipeluk benar-benar dipeluk kenceng. Ya bagaimana orang meluk mesra gimana kenceng sekali. Pelukan yang benar-benar pelukan, sungguh-sungguh pelukan, bukan meluk setengah itu. Kayak orang akrab gitu, padahal nggak kenal.
Diperlu kenceng, ikutin doa saya. Ya saya manut aja lah pokoknya, ngikut aja lah pokoknya. Apa kata pendeta? Tuhan Yesus, hari ini nama saya disebut. Terima kasih sebagai juru selamat saya. Langsung badan saya bergetar luar biasa, sangat kuat sekali. Bergetar sampai yang malu juga itu bergetar, saking kuatnya bergetar, saudara. Itulah cikal bakal saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sangat mudah, gampang, tidak sulit, tidak diizini, tapi melalui ibadah KKR. Tidak ada yang dukung, tidak ada. Tapi hebohnya pada saat saya pulang nih, hebohnya pada saat pulang nih. Begitu pulang, saya kan penasaran nih, karena saya orang senang baca, saya penasaran nih. Namanya Pak Sugiarto, maaf Bu, Pak, saya boleh nggak pinjam Alkitab? Ini penasaran saya nih, apakah ada nama Adam dan Musa di situ? Saya penasaran. Oh boleh. Dia dikasih Alkitab, belum dibaca, saya pulang waktu itu. Wah, histerisnya luar biasa. Yang namanya istri saya itu meja 2 meter bisa lompat. Wah, pokoknya luar biasa. Jadi tontonan umum saya itu di lingkungan padat. Waktu itu di daerah Keramat. Jadi tontonan kan daerah kontrakan, petakan yang pedagang-pedagang apa semuanya di situ. Sampai benar-benar ada ratusan orang ngumpulin saya. Padahal saya belum pegang Alkitab, saudara. Baca aja belum. Tapi saya sudah dihakimi, diadili segala macam. Begitu luar biasa. Karena teriak di lingkungan itu otomatis kan lingkungan pasti kepengen tahu. Waduh, saya sampai kebingungan sendiri. Kenapa begini gitu? Kenapa saya hanya pegang Alkitab tuh hebohnya minta ampun. Padahal saya juga bacanya belum. Apalagi ngerti gitu juga belum. Baru megang saja waktu itu Alkitabnya kecil. Karena dikasih kecil waktu itu. Saya sampai bilang sama bapak-bapak semua, ada di situ ada Pak Haji, ada apa yang saya biasakan suka ngaji di situ. Pada datang, itu jangan dipegang, itu haram segala macam. Jadi saya memang dulu saya diajarkan nggak boleh kita pegang jadi orang lain. Hanya Al-Quran aja yang benar-benar harus dipegang, tapi kitab orang nggak boleh dibaca. Itu sudah diajarkan, makanya saya takut waktu itu. Makanya begitu saya pegang, hebohnya luar biasa, sangat luar biasa. Aduh, pokoknya serem sekali, saudara. Sampai itu mata saya merah, kayak marah gimana pun hujat. Wah, pokoknya habis-habis ngomong itu nggak enak. Kalau saya ngomongnya nggak enak, hujatannya begitu luar biasa, saudara. Ini pertama kali saya belum, apalagi belum apa segala macam. Nah ini begitu singkat cerita, saya belajar prabaptisan segala macam. Singkat cerita ya, ini kenapa bisa selamatkan ini. Ini awalnya juga segala macam dilayani apa segala macam pelepasan karena mereka memang bapaknya dukun gitu ya, jadi mungkin ada keturunan gitu kira-kira begitu ya, mendarat segala macam. Nah saya waktu mau dibaptis dia ngutukin saya karena saya bawa mobil, dikutuk, nanti tabrakan, nanti mati semua, pokoknya begitu lah dikutukin. Doanya begitu lah, doa jelek-jelek semuanya, habis mati tabrakan, pokoknya jahanam apa segala macam. Pokoknya neraka jahanam itu tempatnya nanti. Udah dikutukin. Tapi kepengen ikut dibaptis, itu maksudnya ngantar saya. Ya. Tapi ngutukin tapi kepengen ikut. Kayak apa? Langsung karena memang orang itu penuh kasih, walaupun berotak itu ya udah ikut aja. Gitu kan? Ikut. Gak punya mau dibaptis. Nah, waktu itu dibaptis itu bulan Agustus tahun 92. Tahun 92 waktu itu saya dibaptis. Tapi ini tidak mengikuti proses yang panjang itu prabaptisan segala macam pelepasan ini singkat cerita bagaimana saya diselamatkan. Pada saat urutan sekian, ini ada 50 lebih orang dibaptis, saya urutan sekian, giliran saya dipanggil mau ditenggelamkan, maksudnya dibaptis, tumpang tangan ya, begitu oleh hamba Tuhan waktu Pak Ade waktu itu. Istri saya di situ langsung nangis jadi-jadinya, minta ampun bertobat. Padahal berangkatnya sudah menghujat habis-habisan. Tapi saat saya dibaptis di situ lagi saya menerima Tuhan, hanya dilayani, terima Tuhan Yesus dan pelepasan besar-besar. Jadi heboh lagi di situ, saudara. Heboh lagi di ruang baptisan itu. Itulah cerita yang sangat luar biasa bagaimana saya terima Tuhan, begitu indahnya, saudara. Jadi kalau penginjilan itu artinya nggak perlu dipaksa. Dipaksa juga, saya juga sering menginjili orang cerita ini juga, nah tetap aja agama semuanya baik lah.
ada yang bikin ilustrasi lah, semua juga masuk surga, cuman kamu mungkin lewat tol, saya lewat jalan pintas atau lewat jalan alternatif gitu. Kalau nanti di sana ketemu juga. Ini istilah-istilah begitu, orang-orang mereka suka pakai istilah gitu. Benar, sering ketemu begitu. Bedanya cuma bapak lewat jalan tol bebas hambatan, saya tuh cuma pengen lewat jalan alternatif aja. Begitu doang, kita ketemunya nanti sama. Itulah cinta agama. Umumnya ini cinta umumnya begitu. Pada umumnya ini cinta umum. Jadi percuma kalau memang nggak terpanggil itu memang sulit. Dicekokin habis-habisnya tak sulit. Benar, ini saya sudah cerita tentang Isa Al-Masih, tentang Yesus, tentang karya Tuhan. Tetap aja. Tapi ada juga yang sebagian ini. Sebagian mengerti, sebagian menolak, sebagian dan lain sebagainya. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa berdiri anugerah Tuhan. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus dari pertahankan iman saudara. Dia sudah juru selamat kita, dia sudah menyelamatkan saudara. Kalau cinta agama seorang yang taat beragama, tapi agama tidak menjamin keselamatan. Hanya Yesus yang menjamin keselamatan. Amin. Ya, kita harus kita bangga dengan hal seperti itu. Amin.